Dan bahkan ada di antara manusia yang menisbatkan diri kepada dakwah, kemudian enggan untuk mencari dan bekerja, justru akhirnya melakukan perkara-perkara yang dilarang dan meminta-minta dan mengemis dan mengharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk. Sementara dakwah para nabi dan rasul semuanya tidak meminta upah atas dakwah mereka. Qul la as'alukum alaihi ajra. Katakanlah, aku tidak meminta kepada kalian atas dakwaku suatu upah pun. Qul la as'alukum alaihi min ajrin wa ma ana minal mutakallifin. Demikian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah, aku tidak meminta atas kalian upah dari pengajaranku dan aku tidaklah termasuk dari orang-orang yang membebankan. Demikian Allah Subhanahu wa taala mengisahkan ucapan sebagaimana dalam surah Yasin, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah siapa yang tidak meminta kepada kalian upah dan mereka itu mendapat hidayah, mendapat petunjuk. Dan selainnya dari dalil yang sangat banyak tentang perkara tersebut ibadah Allah. Dan di antara manusia ada yang kurang dalam perkara tersebut, enggan bekerja. Dari orang sufiyah dan semisal mereka, dan meninggalkan sebab-sebab perkara tersebut, bahkan mungkin mencela siapa yang mengambil sebab dalam mengambil penghidupan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan memfokuskan dalam perkara ibadah. Namun seringnya mereka akan terjatuh dalam perkara-perkara yang disebutkan sebelumnya. Dan mu'tadil adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Mereka lebih memperhatikan perkara agama mereka, namun juga tidak menyepelekan perkara yang merupakan kewajiban mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kafa bil mar'i isman ayyudayya ma yaqul." Cukuplah bagi seseorang sebagai dosa ketika dia menyanyiakan siapa yang dibawa tanggungannya. Akan tetapi mereka memadukan dan menempatkan dan memberikan kadar sesuai dengan kadar yang sesuai dengan dalil, tanpa berlebihan dan tidak juga kurang. Memberikan haknya dan menempatkannya semua pada tempatnya masing-masing, sehingga dia pun mengambil sebab dan tanpa melalaikan dan menyepelekan ataupun meninggalkan bagian-bagian dari perkara agamanya yang merupakan inti dan kunci kebahagiaannya di akhir kelak, dengan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak zikir, wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dan seterusnya dari kebaikan-kebaikan. Dan tidak ada yang mengetahui hal tersebut kecuali siapa yang mempelajari dan meniti jejak para salafus saleh dan mengambil Al-Qur'an dan Sunnah berdasarkan pemahaman salaful ummah. Adapun orang-orang yang jauh dari perkara tersebut, yang hanya mengambil dengan pikiran, perasaan dan akalnya, maka engkau akan dapati dia jatuh dan bangun berlebihan dan kurang, serta tidak mendapatkan ketepatan dan kebenaran dalam urusannya, disebabkan jauhnya dia dari apa yang dibimbingkan di dalam Al-Quran dan Sunnah berdasarkan pemahaman salaful ummah. Nasallallahu taufiq wal hidayah. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi walhamdulillah.